bertemu lagi di ibadah online anak sekolah Minggu 13 September 2020. Sepertinya kakak-kakak di belakang sudah rame ya, tapi kakak sendirian di sini. Gimana kalau kakak ajak satu guru sekolah minggu lagi untuk nemenin kakak di depan memandu ibadah kita? Siapa ya kira-kira? Kita panggilkan Kak Vera Sihombing sambil menyanyikan lagu Tuhan Memanggil Namamu. Bagaimana dengan kakak GSM yang lain? Happy juga kan? Iya. Nah kalau gitu Kak Vera mau ngajak kakak GSM-nya sama adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Nyanyi dengan happy ya. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baiklah, untuk memulai ibadah kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita bernyanyi Mari Masuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Esther. Ya Kak Vera. Kayaknya adik-adik di rumah masih pada lesu-lesu Kak. Iya nih, kayaknya adik-adik di rumah pada lesu. Gimana ya Kak? Kak Vera punya ide Kak. Gimana kalau kita ajak adik-adik bernyanyi lagu yang semangat Kak? Lagu di kepak-kepakan sayapnya. Gimana? Kak Esther setuju? Setuju dong Kak Vera. Nah, kita bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya ya.
menyebutkannya ya. Tita ke-6, jangan membunuh. Kak Vera pernah nggak sih ngelakuin hal yang baik? Pernah dong, Kak. Hal yang jahat? Nah Kak Vera, walaupun Kak Vera nggak jawab, tapi Tuhan Yesus itu selalu melihat kegiatan kita yang baik ataupun yang jahat. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Seperti biasa, kita akan membacanya secara bergantian. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Buka semua Alkitabnya, jangan ada yang tidak membaca. Kakak membaca ayat yang 19, adik-adik melanjutkan ayat 20. Kemudian kita akan bersama-sama membaca ayat 21. Siap? Ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-21 kita baca secara bersama-sama. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kak Esther. Ya Kak Vera? Kak Esther, kalau jalan di jalanan kakak sama siapa? Kak Esther jalannya suka sendirian Kak. Enggak, Kak Esther, kakak nggak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita kemana saja, Kak. Nah, adik-adik, oleh karena itu Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus.
Yang pertama, Minggu depan kita beribadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Adik-adik sekolah minggu mendokumentasikannya ya dan kirim ke grup Natoras. terus yang kedua ada tugas per horong. Untuk minggu ini seluruh horong kecil, horong sedang atau horong besar, tugasnya yang ini. Nah, itu digambar semenarik mungkin, dihias semenarik mungkin kreativitas adik-adik. Oke, itu saja warta anak sekolah minggu untuk minggu ini. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita bersama Tuhan Yesus pasti selalu ada kemenangan. Benar Kak Vera? Benar Kak Esther? Benar kakak-kakak guru sekolah minggu? Benar. Nah, karena itu kita angkat pujian dalam nama Yesus. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menjaga melindungi kami melewati satu minggu yang telah kami jalani, dan kami telah masuk ke minggu baru yang Kau sediakan bagi kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman kami untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dan pastinya harus selalu sehat ya, meskipun di rumah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman. Firman kita pada minggu kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Nah, kali ini firman Tuhan mau menceritakan mengenai Yesus yang adalah gembala. Di awal tadi di ayat 11 dibilangnya, Akulah gembala yang baik. Yesuslah gembala yang baik. Nah, sebelum masuk ke inti dari apa itu gembala, siapa itu Yesus yang disebutkan sebagai gembala, abang mau tanya juga sekarang sama adik-adik sekalian. Adik-adik tahunya apa itu gembala? Jangan-jangan kita bicarakan gembala tapi tidak tahu. Mungkin di sekolah pernah didengarkan apa itu gembala. Nah, pertanyaan berikutnya, kalaupun adik-adik tahu atau pernah mendengar kata gembala atau yang barusan kita baca tadi gembala itu apa, pernah nggak sebenarnya adik-adik melihat langsung wujud dari gembala itu? Kira-kira pernah tidak? Kayaknya enggak ya. Apalagi keadaan kita yang di kota ini sangat jarang, hampir nggak ada kita temui gembala. Tapi mungkin di kampung-kampung, mungkin adik-adik sekalian pernah pulang kampung melihat gembala. Nah, gembala itu adalah seorang pemimpin. Pemimpinnya dari kawanan ternak atau peliharaan. Contohnya, contoh ternaknya mungkin yang disebutkan di sini tadi domba, ada gembala sapi, gembala kerbau, gembala anjing juga ada, gembala ayam pun itu disebut gembala kalau kawanannya banyak, bebek dan berbagai macam gembala-gembala yang lain. Nah, dalam hal ini Yesus diceritakan sebagai gembala dari domba-domba, dan domba-domba itu adalah gambaran dari kita. Dan semua adik-adik pasti udah pernah dengar cerita ini kan, mengenai Yesus sebagai gembala. Nah, dalam hal ini yang mau dikatakan maksud gembala tadi adalah gembala itu pasti mengenal ternaknya, pasti mengenal peliharaannya. Sama seperti Yesus yang disebutkan di sini tadi. Yesus adalah gembala dombanya. Domba itu adalah kita. Untuk itu, antara domba dengan gembala, antara kita dengan Yesus, itu harus saling kenal. Dan pastinya saling mengenal. Kalau dia tidak mengenal siapa gembalanya, berarti itu bukan kawanan dari domba itu. Inilah yang mau diceritakan intinya. Yesus adalah gembala, dan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mau mengorbankan nyawanya, bukan seperti upahan tadi dikatakan di ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Yesus tidak seperti itu. Bukan itu gembala yang sesungguhnya. Tetapi di saat kita diserang oleh kawanan serigala, kita sebagai domba diserang oleh serigala yang mungkin berupa kejahatan, hal-hal yang jahat di sekitar kita, Yesus akan melindungi kita. Dan itulah wujud Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, ada hal yang unik lagi dikatakan di teks kita kali ini, di pembacaan firman kita ini. Coba kita lihat ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tadi kita udah dengar bahwa Yesus itu adalah gembala. Gembala yang seperti apa? Gembala yang baik. Dia mau merelakan nyawanya untuk melindungi dombanya. Namun ada keunikan lain yang membedakan antara Yesus dengan gembala-gembala yang lain. Yesus itu kalau melihat ada domba yang datang yang bukan dari kawanannya, domba yang asing yang lain, dia tidak serta-merta langsung mengusirnya, tetapi dia akan merangkul, dijadikan satu tempat dengan domba-domba yang lain. Dan dia, domba yang tadi, akan dibuat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan dituntut untuk mendengarkan perintah gembalanya. Itulah Yesus yang kita kenal. Dan inilah salah satu identitas Yesus yang lain. Mungkin beberapa waktu lalu kita pernah
mendengarkan identitas Yesus. Yesus itu siapa? Dan kali ini kita dilengkapi lagi. Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik di rumah atau di sekolah ditanya, Yesus itu siapa? Jawab saja, Yesus itu adalah gembalaku. Dan aku ini ibarat domba. Aku akan selalu dituntun oleh Yesus ke jalan yang benar. Dan Yesus pasti akan melindungi aku dari segala macam kejahatan, keburukan, dan hal-hal lain sebagainya. Itulah inti dari firman kita kali ini. Nah, lalu apa yang mau dituntut dari kita? Dalam teks ini memang benar-benar hanya menceritakan bahwa Yesus itu adalah gembala. Namun ada pesan yang mau disampaikan kepada kita. Kita mau gak digembalai oleh Yesus? Itu dia yang menjadi persoalan. Terkadang kita seolah-olah ngomong Yesus adalah gembala, tapi kita gak mau digembalai. Melenceng. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus mau menjadi domba yang digembalai oleh Yesus, karena Yesus akan rela mati, dan betul-betul dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, menebus domba-dombanya. Dia akan melindungi kita dari segala ancaman yang ada di sekitar kita. Oke, itu yang pertama yang mau diceritakan dari firman kita kali ini. Nah, kayaknya kurang afdol kalau abang tidak bercerita ya, kalau dalam setiap penyampaian firman di hari Minggu. Abang akan bawakan satu cerita lagi yang mungkin bisa menyegarkan adik-adik sekalian. Kemarin abang pernah cerita tentang Naruto. Sekarang abang akan menceritakan kawannya Naruto, yaitu Upin Ipin. Upin Ipin, siapa yang suka nonton Upin Ipin? Suka ya? Atau mungkin udah bosan kali ya? Yang pastinya abang yakin adik-adik pasti pernah menonton Upin Ipin dan sempat menyukai Upin Ipin, meskipun kalaupun sekarang udah bosan nonton Upin Ipin itu aja. Jadi di salah satu episode Upin Ipin difilmkan, ada filmnya. Itu menceritakan Upin Ipin terjebak di hutan, tertangkap oleh setan di hutan. Nah, sebelum itu di dalam cerita Upin Ipin itu akan kita lihat hubungannya dengan firman kita kali ini. Jadi pada saat itu ada tokoh yang disebutkan dinamakan Raju ya. Mungkin adik-adik tahu Raju. Raju itu adalah pemilik sapi. Dia punya sapi. Dan Raju ini adalah digambarkan sebagai gembala, walaupun cuma satu sapinya. Tetapi sapi itu akan selalu turut dengan si Raju. Jadi di waktu salah satu episode, di saat si Raju ini ingin berangkat menuju hutan, Upin Ipin itu mencegat si Raju. Tunggu dulu Raju, aku mau ikut ke dusun, katanya kan. Nah, ikut ke dusun. Oke lah, naiklah dia. Tiba-tiba seperti biasa, bagaimana menggerakkan si sapi ini, mereka Upin Ipin itu berteriak, "Sapi, go!" katanya kan. Ternyata sapinya tidak berjalan. Bingunglah mereka kan. Lalu kata Raju, "Manalah mungkin dia bisa jalan. Dia itu cuma menurut sama aku saja." Akhirnya Raju pun mengatakan kalimat yang sering dia katakan untuk menggerakkan sapi itu, katanya, "Sapi, go!" Berjalanlah sapinya. Nah, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Bukan hanya sekedar cerita kartun atau apa ya. Yang mau kita lihat bahwa sapi itu adalah ternak atau peliharaan dari Raju. Selain dari kata-kata Raju, dia tidak akan mendengarkan. Upin Ipin tadi yang digambarkan dari cerita tadi, itu tidak didengarkan. Waktu dia bilang "Sapi, go", dia nggak jalan. Karena apa? Dia itu bukan gembala, orang asing. Nah, seperti itulah gambaran kita dengan Yesus. Seharusnya kita adik-adik, abang, yang adalah dombanya Yesus,
yang digembalai oleh Yesus hanya menurut kepada Yesus. Jadi kalau ada perkataan-perkataan lain semacam dari selain Yesus, contohnya iblis atau setan, kata-kata yang menjebak kita yang bukan dari Yesus, seharusnya kita tidak mau mendengar. Karena kita ini hanya digembalai oleh Yesus. Hanya Yesus yang mampu kita membawa ke jalan yang benar, yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, marilah menjadi domba yang baik. Domba yang benar-benar domba Yesus, yang hanya mau mendengarkan perintah Yesus, yang hanya mau digembalai oleh Yesus. Jangan mau digembalai hal-hal yang lain, perkataan-perkataan yang jahat yang berasal dari si iblis. Jangan pernah, karena iblis bukanlah domba kita. Oke? Sama seperti lagu naik kereta, aduh senangnya naik kereta. Kan itu digambarkan bahwa ada dua kereta, antara kereta yang dibawa oleh Yesus dengan kereta yang dibawa iblis. Kereta iblis akan membawa kecelakaan kan? Tapi kereta Yesus akan membawa kebahagiaan. Nah, seperti itulah kita memposisikan diri sebagai domba Yesus, domba yang digembalai Yesus. Oke? Untuk itu jadilah domba yang baik, dan domba yang baik akan selalu menuruti apa kata gembalanya, dan kita adalah domba yang digembalai oleh Yesus. Untuk itu, marilah kita adik-adik sekalian untuk selalu mendengarkan ajaran Yesus, karena ajaran Yesus akan membawa kita ke jalan yang baik. Semoga adik-adik sekalian terberkati dalam menjalani kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam bimbingan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat berakar dalam hati kami, dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menyadari bahwa hanya Engkau ya Tuhan yang dapat membimbing kami, menjadi gembala kami menjalani hari-hari kami, dan kami tidak akan mendengarkan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan perintah-Mu, ajaran-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Esther denger nggak khotbah yang disampaikan oleh Bang Aldan tadi? Dengar dong Kak Vera. Kalau adik-adik di rumah didengar nggak? Harus didengar ya khotbahnya. Nah Kak, khotbah hari ini bener nggak tentang gembala? Betul sekali Kak Vera. Yang berarti bahwa kita dan adik-adik sekolah minggu adalah domba, dan satu gembala kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita angkat pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Oh gembalaku itu
Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan